Perkenalkan, nama saya Brian dengan NIM 315190021 akan mempresentasikan hasil draft proposal yang berjudul Dwelling Typologies. Berikut adalah daftar isi dan poin-poin yang akan dibahas. Pada studi kawasan, saya melakukan walk in the city dengan menelusuri kawasan Karet Kuningan yang dapat terlihat pada gambar-gambar. Pada event dan momen terjadi beberapa peristiwa seperti anak kecil yang bermain, berkebun, lalu lalang mobil, serta pedagang kecil dengan gerobak yang melewati. Sementara itu, pada Zoom Place, pertama-tama saya membedakan fungsi dari beberapa bangunan yang berada di sepanjang Jalan Pedurenan Masjid Raya. Pada Jalan Pedurenan Masjid Raya didominasi oleh kelas menengah ke atas dengan aktivitas seperti kos elit sebagai tempat tidur bagi pekerja kantor, masjid sebagai tempat ibadah, rumah hunian pribadi menengah atas sebagai tempat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, gol olahraga sebagai aktivitas olahraga, komersial minimarket sebagai aktivitas berbelanja. Sementara itu, untuk aktivitas menengah ke bawah dapat dilihat adalah menjaga warung dan warteg dan memperbaiki motor di bengkel. Tipe dwelling dapat dilihat dari beberapa bangunan, dimulai dari kos elit yang termasuk vertical dwelling yang memiliki rooftop, hunian, lobi, dan parkiran basement dan pagar. Hunian menengah yang bawah yang menempatkan hunian di atas dan usaha di bawah. Hunian menengah atas, lantai atas sebagai hunian, sementara itu bawah dilengkapi dengan taman, carport, dan pagar. Hunian menengah sama seperti sebelumnya, di mana lantai atas sebagai hunian sementara itu bawah sebagai usaha. Kualitas spasial yang banyak mengganggu kenyamanan adalah banyaknya tiang listrik, aksesibilitas yang belum memadai, kemacetan, serta akses yang sempit dapat berbahaya pada malam hari. Berikut ada hasil wawancara dengan pemilik warung, pemilik bengkel, dan penjaga kos elit. Berdasarkan hasil survei didominasi oleh pekerja kantoran yang tinggal di kos elit. Stres dan ketidakcocokan terhadap pekerjaan menyebabkan fenomena quiet quitting, yaitu bekerja dengan seadanya, di mana pekerja kantor melakukan pekerjaan dengan seperlunya saja, yang menghasilkan isu low productivity yang mengakibatkan PHK dan tidak memiliki semangat bekerja. Berikut merupakan rumusan masalah dan pertanyaan riset yang merupakan perkembangan dari fenomena dan isu. Kajian teori di sini adalah pemahaman mengenai dwelling typologies. Dwelling typologies merupakan konsep berhuni, sementara typology merupakan bentuk umum. Dwelling typology berfungsi untuk mempelajari jenis kategori dari cara menghuni. Berikut adalah beberapa tipe dari dwelling. Memasuki pembahasan, pertama-tama mengenai pemilihan kawasan. Jakarta merupakan kota yang mendapat PDP tertinggi di Indonesia yang dapat dilihat dari data. Selanjutnya, Kuningan merupakan area segitiga emas Jakarta, sehingga peluang untuk bekerja sangat tinggi di daerah tersebut. Jika dilihat dari makro, pengaruh Kuningan terhadap Karet Kuningan sangat besar, terutama berbicara mengenai hunian untuk para pekerja kantor. Rentang usia pekerja aktif pada saat ini didominasi oleh Gen Z dan milenial yang didukung oleh data, serta sejalan dengan survei dan wawancara yang dilakukan di mana anak muda banyak tinggal di Jalan Pedurenan Masjid Raya. Anak muda yang dominan adalah pekerja kantor, diikuti oleh mahasiswa dan freelance. Melalui isu dampak yang akan terjadi adalah Great Resignation, di mana data menunjukkan Gen Z dan milenial lebih memilih untuk menganggur daripada bekerja dengan tidak bahagia. Lalu didukung juga dengan data naiknya tingkat PHK, terutama pada Gen Z dan milenial, sangat mengkhawatirkan. Pemilihan site yang berada di Jalan Pedurenan Selatan dengan KDB 40/40 dan 60, KLB 0,6 atau 1,6, KTB 40 atau 60, dan KDH 20. Lalu dilakukan analisis terhadap tapak seperti geografi, kebisingan, kenyamanan, demografi, klasifikasi jalan, penghijauan, kemacetan, keamanan, aksesibilitas, serta utilitas.
Pendekatan yang dilakukan itu adalah dengan melakukan survei dan investigasi, analisis menyeluruh pada komunitas, mengidentifikasi masalah, penyusunan program. Sementara itu, perancangan arsitektur dimulai dari aktivitas dan kebutuhan saling melengkapi yang membentuk ruang wadah. Gambaran desain yang ambil adalah co-living, di mana konsep tinggal hunian bersama maupun komunitas. Beberapa gambaran yang diambil seperti living area, communal space, dan co-working space. Dari purpose program, melihat jenis program dari Bernard Sumi yang membagi menjadi 3, yaitu cross programming, trans programming, dan disprogramming. Penerapan yang diambil adalah disprogramming yang menggabungkan fasilitas sesuai kebutuhan penghuni. Kesimpulannya adalah merancang vertical living yang diperuntukkan untuk pekerja kantoran WFH dan WFO untuk memecahkan masalah quiet quitting yang menyebabkan kurangnya produktivitas yang diakibatkan dari tuntunan pekerjaan yang berat serta ketidakcocokan pada pekerja tersebut dengan merancang hunian yang dapat meningkatkan produktivitas pada pekerja. Sekian, berikut adalah referensi. Sekian dan terima kasih.